Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Mimin Sarmin di channel Dena TV yang akan menceritakan bocoran sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 13 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Fajar yang sedang masuk ke ruangan kerjanya Pak Nopal. Di sisi lain, di situ Fajar membuka sebuah serolok laci ya guys, yang berisi dalam serolok tersebut adalah sebuah foto. Nah, di situ terlihat Fajar yang sedang melihatin foto-fotonya Nana yang ada di serolok mejanya Pak Nopal. Dan di situ Fajar berkata di dalam hatinya bahwasanya kenapa di ruang kerja Pak Nopal alangkah banyak sekali fotonya Nana. Di sisi lain, Fajar pun langsung bingung dan kaget. Ada apakah di balik semua ini? Di situ terlihat fotonya Nana yang begitu banyak sekali di dalam serolok mejanya Pak Nopal. Singkat cerita, setelah Fajar melihatin foto tersebut, tiba-tiba Fajar menyenggol sebuah bingkai foto itu. Namun di situ setelah kesenggol dan terbunyi jatuh, dan tiba-tiba Kelvin terkejut dan kaget karena di ruang kerja Pak Nopal ada yang bunyi. Di sisi lain, kecurigaan Kelvin, yaitu anaknya Pak Nopal, pura-puranya ya guys. Di situ Kelvin pun langsung bergegas melihat ke ruang kerjanya Pak Nopal. Namun tiba-tiba di situ tidak ada siapa-siapa. Karena di sisi lain, setelah menyenggol bingkai, Fajar pun bersembunyi di pinggir mejanya Pak Nopal itu. Namun di situ Kelvin tidak mencari bahwasanya di dalam itu ada orang apa enggak. Dan Fajar pun sangat bingung. Seandainya Kelvin mencari orang yang ada di dalam ruang kerja Pak Nopal, mungkin Fajar pun ketemu oleh Kelvin. Singkat cerita, di sebuah markas para preman suruhannya Bupara, tiba-tiba anak buah Bupara dikejar-kejar oleh polisi dan diubrak-abrik markasnya guys. Namun gengnya tersebut langsung melarikan diri dan dia langsung menelepon kepada Bupara bahwasanya di situ setelah polisi mengubrak-abrik, ketua gengnya langsung menelepon ke Bupara bahwasanya, "Bupara, markas kami telah diubrak-abrik oleh polisi. Ini harus gimana? Hampir-hampiran kami nyaris tertangkap," ungkap preman gengnya kepada Bupara. Di situ Bupara pun terkejut. Seandainya gengnya dapat, mungkin anak buahnya pun akan dapat. Di sisi lain, terbongkarlah rahasia Bupara. Oke guys, singkat cerita, di situ terlihat si tangkurak Tony yang sedang ditelepon oleh Priska. Bahwasanya ungkap Priska kepada Tony, "Tony, aku ada kerjaan untuk kamu," ungkap Priska kepada Tony, karena Priska akan menyuruh menghajar Alia dan juga Dewa. Di sisi lain, Priska setelah menyuruh Tony dengan upah yang begitu besar, Tony pun melakukan hal ini karena dengan uang begitu besar. Dan singkat cerita, Tony dan rombongannya mengubrak-abrik taman bunganya Dewa Buana. Di sisi lain, di situ setelah Dewa melawan, karena tujuannya Tony akan menangkap si Alia, si ular kobra. Namun Dewa menghalanginya dan ikut campur, dan rombongan Tony pun langsung menghabisin Dewa dan menghajarnya. Di situ terlihat anak buah Tony pun langsung menangkap si Alia, si ular kobra, karena suruhannya si Priska. Karena Priska sangat iri sekali setelah tahu Alia kerja di kantornya Pak Nopal bersama si Kelvin, si bayawak darat. Maka dari itu Priska pun tidak segan-segan menyuruh rombongan Tony untuk menangkap si Alia, si ular kobra ya guys. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Alia yang akan disekap oleh rombongannya Tony.
akan dibawa ke markasnya. Di situ itu ulahnya Priska. Dan di adegan-adegan selanjutnya, setelah Alia akan dibawa ke markasnya Tony, dan terlihat Dewa pun sampai dihajar babak belur oleh rombongannya si Tony sampai tidak berdaya. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Fasha dan Lula. Fasha dan Lula pun sama disekap oleh rombongan Tony karena ulahnya si Priska dan juga si Kelvin si Bayawak Darat. Karena Kelvin pengen puas sekali kepada seluruh yang ada hubungannya bersama keluarga Buana. Mungkin akan selanjutnya si Kelvin akan menghabisin keluarga Buana satu persatu. Dendam-dendam Kelvin sekarang ya akan dilampiaskan dengan secara halusinasi, intinya pelan-pelan, tidak ceroboh dengan posisi menyamar. Oke guys, di sisi lain di situ terlihat Dewa Buana. Dewa Buana yang sekarang berada di rumah sakit karena akibat dikeroyok oleh rombongannya Tony, dan Dewa pun masuk ke rumah sakit sampai tidak berdaya. Di sisi lain di situ Dewa sampai nyaris pingsan dan tidak sadarkan diri. Oke guys, di adegan selanjutnya terlihat Dewa sedang diperiksa oleh petugas kesehatan di rumah sakit. Namun di situ terlihat Nana bersama Junior yang sedang berada di rumah karena Nana dan Junior sangat menunggu suaminya itu Dewa Buana. Sampai saat ini dia belum juga pulang. Maka dari itu kekhawatiran Nana di dalam hatinya, ada apakah Dewa kok sampai sekarang belum pulang. Nah oke guys, sebelum lanjut misalkan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini. Mimin mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.